Gimana sih cara setting kamera Sony ZV-E10 menggunakan mode video dan menggunakan picture profile-nya di S-Log 2? Nah, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Fahrul Aziz Channel. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue mau sedikit sharing sih gimana sih cara nyeting kamera Sony ZV-E10 menggunakan picture profile-nya di S-Log 2. Jadi teman-teman di subscriber gue dan di video-video sebelumnya ada yang bertanya gimana sih cara nyetingnya di mode video itu pakai S-Log 2. Nah, di S-Log 2 ini tuh tidak hanya di Sony ZV-E10 ya teman-teman, tapi di semua kamera Sony ya tentunya ya. Di S-Log-nya tuh, S-Log 2 itu kayak gimana settingannya. Ini gue record pakai kamera Sony ZV-E10 dan picture profile-nya menggunakan S-Log 2. Nah, video aslinya tuh seperti ini teman-teman. Nah, ini video aslinya dan belum di color grading. Nah, hasilnya flat seperti ini. Tapi di sini harus ada yang diperhatikan ketika kita merecord menggunakan S-Log 2. Jadi ada beberapa settingan yang perlu kalian pahami ya supaya hasilnya tidak jelek dan tidak noise ya, teman-teman. Nah, jadi tipsnya buat teman-teman yang pertama ya, kamera Sony ZV-E10 itu gue nge-record biasanya di 4K, teman-teman, di 4K menggunakan di 24 fps seperti ini. Nah, ini kan still jadi tidak bergerak. Jadi gue memanfaatkannya menggunakan resolusi 4K agar lebih detail ya, lebih jelas banget gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa menggunakan di recordnya itu pakai 4K teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, kalian harus menggunakan shutter speednya itu 2 kali lipat di FPS-nya. Misalnya 24 fps dikali 2 itu menjadi 48. Nah, 48 itu kan nggak ada shutter speednya, jadi di 50 aja itu udah cukup teman-teman ya. Nah, jadi shutter speednya itu harus di 50 dikali 2 aja di frame per second-nya. Kan ada yang 30 fps dan ada yang 24 fps di 4K-nya. Nah, di sini gue menggunakan di 4K dan 24 fps dikali 2 menjadi 50 shutter speednya, oke? Nah, yang ketiga di sini gue menggunakan picture profile-nya S-Log 2, di mana S-Log 2 itu sebenarnya hampir sama kayak S-Log 3, cuman S-Log 3 itu lebih flat banget ya teman-teman, jadi nggak ada kontrasnya, nggak ada shadow-nya gitu, kita harus membentuknya sendiri. Tapi di S-Log 2 ini udah terbentuk sedikit kontrasnya dan sedikit ada shadow-nya, jadi kita nggak terlalu banyak untuk mengolahnya, ya lumayan lah ya, jadi mempermudah banget ketika kita nge-color grading-nya. Nah, jadi indikatornya tuh harus di plus 2 teman-teman ya, minimal itu. Jadi nggak boleh sampai under, apalagi di plus 00 itu sebenarnya nggak boleh di S-Log 2 atau nggak S-Log 3. Jadi harus banyak cahaya seperti ini. Jadi gue ini kan menggunakan cahayanya tuh dari depan, dari key light-nya dan V-light yang belakang ini untuk menghiasi ambience di belakangnya. Dan yang penting si key light-nya itu lebih terang ya. Yang penting objeknya itu nggak terlalu gelap gitu ya, nggak ada titik gelapnya banget ya. Sebenarnya sih ada noise ya, cuman nggak begitu kelihatan. Dan ISO-nya juga di sini kan kalau misalnya S-Log 3 dan S-Log 2 itu nggak bisa kurang dari 200 ya, nggak bisa kurang dari 500, nggak bisa kurang dari 500. Jadi minimal banget 500 dan harus di atas supaya bisa di plus 2 teman-teman. Jadi kalau gue biasanya di 1600 dan 1800 gak lebih dari 2000 lah ya, karena gue ngeri juga nanti noise ketika di grading ya, karena susah banget kalau misalnya di under exposure itu susah banget untuk di color gradingnya. Nah, kalau di outdoornya pun sama kayak gitu, cuman kalian tergantung cahaya juga, tapi yang penting kalian itu harus di plus 2, jangan sampai di lebih plus 2 itu biasanya nanti ada over. Jadi misalnya kalian bisa lihat sendiri aja nanti di titik paling terangnya itu tuh sampai menghilangkan detail banget nggak. Kalau misalnya sampai menghilangkan detail, kalian bisa turunin di shutter speednya, terus bisa kalian mainin di aperture-nya. Tapi gue biasanya pakai bukaan terbesar ya, misalnya di lensa fix ini gue menggunakan 16 mili dan bukannya tuh 2,8 supaya cahayanya tuh lebih banyak. Dan kalau misalnya gini tuh sebenarnya ada depth of field-nya teman-teman, misalnya gini nih. Nah, ini lebih fokus ke tangan walaupun wide juga, tapi di sini bisa masuk cahayanya itu lebih banyak gitu ya. Kalau misal di outdoor itu kalian bisa menggunakan semua lensa bisa. Nah, yang penting kalian indikatornya itu harus di plus 2 ya. Kalau jangan under, jangan sampai over juga sebenarnya. Tapi lihat lagi misalnya di plus 1 masih aman sebenarnya, cuman lebih baik di plus 2 aja atau enggak lebih juga nggak boleh di plus 4 atau plus 3 ya. Pokoknya lihat detailnya. Kalian kalau misalnya nge-record itu lihat detailnya apakah hilang dari highlight-nya. Misalnya biasanya sih kalau misalnya kita nge-record pakai S-Log itu ada kelihatan di titik terangnya, paling terangnya misalnya di sini nih. Nah, ini kan masih kelihatan lah ya, masih kelihatan, dan ini gue pakai di plus 2 itu masih aman. Jadi ketika kita diturunin highlight-nya itu masih
bisa terselamatkan si detailnya, jadi tidak terlalu hilang seperti apa ya. Sebenarnya kalau misalnya di S-Log itu kelemahannya ketika kita nge-record di outdoor itu biasanya nggak kelihatan si details di highlightnya itu lebih rata gitu ya. Jadi ditolongin dia itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi lebih rata banget, jadi hilang aja gitu detailnya, kan buat apa juga kan, sayang banget. Nah terus kalau misalnya kalian di low light gitu menggunakan lensa fix ya, lensa fix misalnya yang bukannya terbesar teman-teman, misalnya di 18, 14, 12 ya, itu lebih baik. Nah kalau di lensa yang wide ini gue biasanya pakai di 2,8 karena bukan terbesarnya 2,8 ya. Dan kalau misalnya kalian nge-record di siang hari itu pasti over banget kan ya, di bukan 18, 14, 12 itu kalian harus menggunakan apa itu namanya filter misalnya di filter. Nah itu bisa menyelamatkan si highlightnya walaupun kalian menggunakan bukan terbesar ya, apalagi kalau di siang hari itu pasti over banget. Makanya kalian harus memperhatikan banget si exposure-nya itu lebih stabil ya gitu. Kalau misalnya kalian tidak memperhatikan itu, kalian bakalan kebingungan sendiri ketika kalian nge-color grading-nya gitu ya. Nah terus juga kalian harus perhatikan lagi si white balance-nya. Nah biasanya kalau misalnya white balance gua itu manual, teman-teman. Manual itu dimana kita menentukan si white balance, misalnya si cahaya ini tuh segimana sih birunya, cahayanya, white balance-nya itu. Jadi titik putihnya tuh harus benar-benar titiknya warna putih ya. Misalnya ini white balance itu kan banyak ya teman-teman, ada yang matahari, ada yang di dalam ruangan, terus juga ada yang lampu pijar. Nah itu kalian harus disesuaikan nih. Jangan sampai kalian pakai auto white balance, karena auto white balance itu biasanya ketika kalian nge-record itu biasanya dia ngerubah sendiri warnanya teman-teman. Jadi kadang loncat. Jadi buat teman-teman mulai belajar aja menggunakan manual white balance-nya. Misalnya yang ditentukannya seperti ini. Kita menggunakan kertas putih. Kertas putih nanti kalian bisa digeser aja tuh si Kelvinnya sampai si kertas putihnya itu benar-benar di titik warna putih, tidak menguning, tidak membiru. Nah itu white balance yang menurut gua pas gitu ya. Jadi bantuannya kalian menggunakan kertas warna putih. Nah itu salah satu cara ketika kalian menentukan white balance di kamera. Ini tidak terpaku di kamera Sony ZV-10 ya teman-teman, tapi di semua kamera. Jadi menyeluruh, misalnya mau di SLR, mau mirrorless-nya di ZV, mau di A6400, mau di Nikon, mau di Fuji. Pokoknya semua kamera basicnya seperti itu teman-teman. Dan ini tidak diterapkan hanya di video aja. Dan kalian bisa diterapkannya di fotografinya juga. Nah itu settingan-settingan di S-Log 2. Nah setting S-Log 2 dan S-Log 3 itu sebenarnya nggak beda jauh ya teman-teman. Cuman bedanya ada sedikit kontras ya kalau misalnya di S-Log 2. Jadi ada hitamnya lah, lebih kelihatan dan lebih mempermudah ketika kita proses editing color gradingnya. Nah mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye-bye.